Halo, perkenalkan nama saya Daniel Swanto Lubis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Baik, langsung saja, yaitu pertama, pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya dapat dikatakan penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur hanya untuk memperbaiki laba neto. Selanjutnya yaitu perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Bagaimana sih perilaku yang dapat dilakukan dalam tiga cara ini? Perilaku yang dapat dilakukan dalam perencanaan, yang pertama itu umumnya dalam perencanaan ditentukan harga pokok produk. Yang kedua, perilaku biaya dalam pengendaliannya itu, dalam pengendalian biaya, pola perilaku biaya sangat membantu manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya yang ketiga, dalam perilaku biaya dalam pengambilan keputusan. Pola perilaku biaya juga membantu manajemen dalam memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya itu sistem biaya tradisional versus biaya standar. Apa sih perbedaan sistem biaya tradisional dengan biaya standar? Jadi, sistem biaya tradisional atau historis, istilah tradisional atau historis ini mengacu pada sistem biaya yang membatasi masukan atau input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel lain oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis ini terutama fokusnya pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sedangkan dalam sistem biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelum secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terperinci dan canggih terkait besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Selanjutnya, aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Terdapat 4 prasyarat utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan, yaitu yang pertama, standar harus ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa, sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu yang realistis dan bukannya arbiter. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuannya sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerjanya. Lalu yang keempat, umpan balik atas kinerja harus bertujuan untuk memperbaiki maupun mengevaluasi. Selanjutnya yaitu analisis varians. Bagaimana cara menganalisis varians? Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun dalam bentuk standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians, karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lainnya tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Adapun keputusan investigasi dalam varians, yaitu keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan, atau dengan kata lain, tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.